mengganggu waktu sebentar ya. Iya Bu. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Tadi tuh Lili sudah melakukan pembelajaran. Alhamdulillah saya lihat cukup baik ya pembelajarannya dan juga sudah muncul apa yang diharapkan ya. Yang mana yang diharapkan itu muncul fokus perilakunya ya. Iya, fokus perilaku seperti guru menampilkan visualisasi, kemudian menjelaskan konsep yang sulit, kemudian guru menjelaskan konsep disesuaikan dengan hasil asesmen awal ya, gitu. Saya rasa untuk masalah pembelajaran saya pribadi sudah percaya kepada Bu Ririn ya, karena Bu Ririn sudah digembleng di PPG, sudah memiliki bekal dari PPG ya. Saya pribadi percaya. Namun mungkin karena ketika diobservasi, dipantau oleh orang lain, mungkin perasaannya akan lebih berbeda ya, berbeda dari sebelumnya ya, dari biasanya seperti itu. Nah, kira-kira nih apa yang ingin diharapkan oleh Bu Ririn dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa ya? Mungkin Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Enda, udah mau masuk ke kelas saya, udah mau mengobservasi, terus mohon maaf juga bila masih banyak kurangnya, terus dalam penyampaian materinya juga Bu, saya tadi salah karena mungkin dari pas awal mengenai untuk teknisinya ya Bu ya, sulit untuk menyambungkan ke infokus kayak gitu, jadi keburu gimana ya, udah nggak connect lah gitu ya Bu ya, sehingga waktu pas saya menampilkan di papan tulis membuat kalimat sebab dan akibat yang seharusnya kalimatnya itu sebab dulu baru akibat, malah di situ saya akibat dulu baru sebab. Saya ngehnya Bu pas udah berjalan tuh anak udah ngisi sampai ke nomor 4, saya merubah, kata saya udahlah tanggung gitu ya Bu ya, mungkin itu salah satu kekurangan saya, kurang fokus, kurang teliti ya Bu ya, mungkin namanya juga manusia ya Bu ya, ada hilaf, ada salahnya ya Bu ya. Terus apalagi betul banget yang disampaikan sama Bu Enda, biasanya kita mengajar di kelas sendiri, ini ada yang memantau secara perasaannya banyak atau sedikit kan kita ada rasa grogi, ada rasa malu mungkin ya Bu ya, terus ada ada yang ngeliatin nih, takut salah, takut apa, jadi kan kita kurang fokus mungkin ya Bu ya. Mungkin untuk kedepannya mungkin saya harus lebih teliti lagi, lebih fokus lagi, dan harapan saya di obrolan ini bersama Ibu ya, mudah-mudahan setelah saya melakukan observasi bersama Ibu Enda, saya banyak mendapatkan masukan dari Ibu, mendapatkan saran agar saya ke depannya lebih semangat lagi, lebih baik lagi dalam kegiatan mengajar di kelas gitu. Karena kan kalau misalkan kita tidak melakukan observasi, kita tidak tahu nih kegiatan belajar kita di kelas sehari-hari apakah sudah betul, apakah belum gitu Bu. Kalau saya pribadi sih Bu ya, saya alhamdulillah merasa senang karena gimana ya, saya merasa itu kalau saya diobservasi, saya tahu kekurangan saya di mana, terus yang harus diperbaiki di sebelah mana, seperti itu Bu. Terus saya ucapkan banyak terima kasih buat Ibu gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Ririn, saya menangkap bahwa Bu Ririn menyambut baik, merespon baik kegiatan observasi ini ya. Karena dengan adanya observasi ini, kita dapat mengetahui, kita dapat berefleksi apa kekurangan kita, apa yang harus kita perbaiki. Tadi juga Bu Ririn sudah menyampaikan bahwa ada perasaan grogi ya, bukanlah diobservasi ya, karena setidaknya antara dipantau dengan orang dengan tidak dipantau itu berbeda ya. Gitu, apalagi kita dilihat oleh guru yang lebih senior ya, seperti itu, ada kekhawatiran kesalahan, ada misalnya kekurangan seperti itu. Kemudian juga tadi saya dengar Bu Ririn memiliki merasa ada kekurangan dalam pembelajaran ya tadi, terutama salah menjodohkan, salah
penempatan ya, penempatan kata gitu. Nah, kira-kira selain kekurangan tersebut, kira-kira apa lagi tuh kekurangannya yang Bu Ririn rasakan terkait dengan pengembangan fokus perilaku ini? Nah, apa yang Bu Ririn kalau kurang gitu, yang saya yang diperbaiki itu? ini rasakan ya Bu ya. Emangnya juga sih bukan pas sekarang saja di observasi ya Bu, hampir lah setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, anak itu kurang tertarik sama kita, maksudnya ayo siapa nih yang mau bertanya, ada yang belum paham gitu. Kurang aktif Bu. Mungkin ada yang aktif hanya beberapa dan itu saja. Terkadang juga saya suka bingung ya, kenapa ya, apakah cara belajar saya yang kurang baik, apa kurang menarik perhatian anak-anak sehingga respon anak-anak itu kurang sama saya, apa juga mungkin karena situasinya atau di rumahnya ada masalah di bawa ke sekolah, jadi anaknya juga kan malas ya Bu ya. Terus kalau khusus PR pribadi saya sih kedepannya Bu ya, saya harus terus mencoba untuk anak itu aktif, untuk bisa merespon dengan baik, fokus seperti itu Bu. Jadi Bu Ririn merasa kekurangannya anak belum aktif nih. Iya, belum semangat Bu. Iya, gitu. betul. Jadi di kelas itu yang aktif itu hanya bisa dihitung. Hanya beberapa saja yang iya. aktif. Itu anak itu semuanya aktif. Semua aktif. Bagaimana caranya? Mau bisa, mau tidak gitu Bu ya. Asal anak mau berbicara, mau mengeluarkan pendapatnya gitu. Anak berani aja dulu Bu. Padahal tadi saya lihat Bu Ririn sudah menampilkan ice breaking juga ya. Ice breaking itu kan salah satunya untuk meningkatkan motivasi anak ya, mengaktifkan anak, tapi hasilnya belum maksimal. Iya Bu. Nah, kira-kira nih Bu Ririn tadi menyampaikan bahwa anak-anak belum aktif. Dalam kondisi seperti ini, situasi ini, Bu Ririn merasa ada di skala berapa? Kalau di skala tadi angka 1 sampai angka 10, kondisi Bu Ririn saat ini dalam pembelajaran, terutama yang tadi dikatakan. Kalau kayaknya sih Bu ya, kalau 1 dari 10 7 ya Bu ya. 7. Iya. Karena kalau misalkan saya ngambilnya 5 kan itu 50-50 banget ya Bu ya. Tidak ada yang menonjol sama sekali. Ada, cuman nggak semua aktif itu Bu ya gitu. Kayaknya sih 7 sih Bu. Jadi Bu Ririn merasa ada yang posisi 7 ya, skala 7. Kira-kira kalau misalnya perbaikan gitu Bu Ririn, mau ditingkatkan ke skala berapa dari 1 sampai 10 itu? Bu Ririn ada di 7 nih. Iya. Mau ditingkatkan rencana ke depannya mau menjadi skala berapa supaya pembelajaran lebih menarik, interaktif, anak-anak menjadi aktif? Iya. Kalau keinginan sih Bu ya, pasti juga semua juga pengen sempurna. Iya. Pengen semuanya aktif, pengen 10 gitu misalkan Bu. Iya. Cuman kan kita harus bertahap. Dari 7 mungkin ke 8 dulu. Iya. Habis 8 baru ke 9. Gitu Bu. Mau ke berapa nih maksudnya? Mau 9 aja deh Bu. 9. Soalnya kalau misalkan kita kitanya pengen 10 tapi anaknya sulit untuk respon kita, untuk mengikuti kita juga kan saya Bu ya gitu. Cuman kalau sekarang sih bertahap dulu gitu. Iya, jadi ke 9 dulu ya gitu. Jadi memang kalau ke 10 kan sempurna ya. Kita juga kan butuh proses untuk ke arah itu, untuk meningkatkan motivasi anak, bagaimana anak bisa aktif. Dan itu sepertinya permasalahan semua kelas ya. Iya, anak tidak aktif itu. Nah, kira-kira nih apa nih rencana Bu Ririn supaya bisa mencapai ke skala 9 dari anak tidak aktif menjadi anak yang aktif? Kira-kira apa rencana? Kalau rencana saya mungkin ya Bu ya, saya akan mencoba memperbaiki cara mengajar saya, interaksi bersama anak, terus bisa juga menggunakan dengan metode pembelajaran yang lebih menarik, dengan menampilkan PowerPoint yang lebih menarik yang apa sih anak-anak lebih semangat. Terus mungkin juga saya akan mengasih reward gitu Bu.
supaya anak yang lain itu tergoyang tuh bahwa iya ya kalau misalkan kita mau maju ke depan dikasih reward sama guru. Terus berupa rewardnya itu juga Bu tidak usah yang mewah-mewah. Misalkan kita kasih tepuk tangan atau kamu hebat, atau enggak kita membuat dari kertas aja kayak bintang seperti itu sih Bu. Terus kalau enggak kalau yang mau maju ke depan Ibu kasih nilai tambahan nilai 100 bisa mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi tadi sudah bagus ya menyampaikan rencana ke depannya, ingin memperbaiki pembelajaran lebih baik lagi dengan beberapa hal tadi yang disampaikan. Kira-kira nih untuk melaksanakan rencana tersebut Bu Ririn akan menggali atau mempelajari mendalamnya gimana? Pasti yang paling utama ya Bu ya, kita menggalinya dari minat anak dulu gitu ya. Anaknya ada respon enggak? Minatnya meningkatnya dari yang sebelumnya. Terus sambil kita mencari nih Bu, kok ini si anak di ini kelas kurang aktif ya. Nanti saya akan mencari apa ya penyebabnya. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita sedikit demi sedikit memperbaikinya. Terus ya mungkin saya juga akan banyak minta masukan dari Bu Enda selaku senior dari teman-teman sejawat kita juga kan ya Bu ya gitu. Seperti kita kayak gini nih Bu ya, kan kita tukar pikiran sharing, oh iya Bu kayak gini bagus nih, coba deh gini. Jadi kan kita oh iya ya Bu, banyak masukan kan kita lebih bagus lagi ya Bu ya untuk ini apa sih ke depannya seperti itu mungkin Bu. Saya Bu Ririn ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bu Ririn, bahwa Bu Ririn akan menggali pengetahuan tersebut dengan cara sharing dengan rekan sejawat, terutama dengan guru-guru senior ya, guru-guru senior, karena tidak juga kan yang namanya guru senior kan memiliki asam garam ya, pengalaman yang lebih banyak, pengalaman kita ambil betul, ilmu positifnya seperti itu. Nah, bisa Bu Ririn ya, semoga apa yang Ibu Ririn rencanakan itu dapat terlaksana ya. Bu Ririn dapat menggali secara utuh apa nih sebetulnya maksudnya yang membuat anak tidak aktif gitu. Mungkin Bu Ririn juga bisa membuat asesmen awal sebelum pembelajaran seperti itu. Cara membuat asesmen awal misalnya Bu Ririn belum paham, Bu Ririn bisa ngobrol bareng ya, sharing. Tambah lagi kita ada kombel ya, diskusi kita ya Bu kita bisa diskusi di kombel secara resmi seperti itu. Kira-kira nih rencana Bu Ririn akan memperbaikinya, menggali maksudnya menggali keaktifan anak gitu ya, dengan cara sharing dengan guru seperti itu. Kira-kira mau mulai kapan nih? Kapan mau dieksekusinya? Kalau lebih baik sih lebih cepat Bu. Mungkin kan kalau sekarang kan kita mau ada kegiatan sanlat nih Bu. Gitu. Mungkin kita fokusnya nanti setelah masuk sekolah sudah lebaran ya. Iya, karena Bu kalau sekarang juga ya anaknya itu ada aja setiap hari yang tidak masuk. Jadi kita untuk melakukan asesmen awal itu agak susah ya Bu ya, karena kan nggak masuk semua anaknya. Bu Epi, Bu Vera juga Bu Dina juga kemarin rencananya setelah lebaran. Memang sekarang kondisinya tidak mendukung ya. Mudah-mudahan rencana Bu Ririn bersama teman-teman dalam menindaklanjuti kekurangan dalam pembelajaran berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar. Apalagi ini kan niat baik untuk wujud kita sebagai guru, kalau kita itu berpihak kepada murid ya, ingin meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Mungkin itu saja ya Bu Ririn ya. Yang terakhir kira-kira apa yang Bu Ririn dapatkan dari hasil obrolan ini? Dari hasil obrolan ini Bu ya, setelah saya diobservasi sama Ibu, setelah kita ngobrol-ngobrol, sharing, berdiskusi, yang paling utama saya lebih semangat lagi. Saya mendapatkan kayak apa ya? Ayo semangat lagi untuk memperbaiki energi baru dari Ibu gitu ya, untuk memperbaiki cara mengajar saya
lebih baik lagi. Apalagi kan kita Bu punya tanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak. Itu kalau misalkan kita mengajarnya aja nggak benar, udah nggak dapat pahala, udah tanggung jawab kita juga nggak ada Bu, hilang sia-sia gitu Bu maksudnya. Terus saya juga makasih banyak nih sama Bu Endah, udah banyak ngasih masukan, ngasih motivasi yang paling terpenting buat saya. Dia itu sangat bermanfaat gitu untuk kami. Seperti itu ya. Saya juga berterima kasih kepada Bu Ririn karena saya melihat Bu Ririn responnya baik, antusiasnya baik terhadap observasi ya. Tidak maksudnya tidak cuek gitu ya terhadap kegiatan ini. Itu menunjukkan bahwa memang ada niat baik Bu Ririn untuk melakukan perbaikan ya dalam pembelajaran. Karena dalam observasi ini sebetulnya bukan penilaian yang final, bukan. Dalam observasi ini adalah rangkaian penilaian. Jadi yang penilaian itu nanti refleksi, tidak lagi menilai bagaimana kesungguhan guru-guru tersebut melakukan tindak lanjut seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya Bu Ririn lebih baik lagi. Saya pribadi mengucapkan apresiasi buat Bu Ririn ya, karena semangatnya terus cara berpikirnya sudah lebih maju daripada guru yang lain. Ada keinginan untuk memajukan siswa, ada keinginan untuk mengembangkan sekolah. Biar bekerja itu tidak hanya terfokus karena gaji. Iya. Jadi bekerja itu fokus kepada ingin mencerdaskan anak bangsa. Tanggung jawab kita Bu. Tanggung jawab. Nah, saya pun jujur secara pribadi saya mengharapkan lebih kepada Bu Ririn untuk menjadi regenerasi ya, meneruskan maka kalau misalnya Bu Endah nanti sudah keluar dari sini, Bu bisa meneruskan Bu Endah seperti itu, menggerakkan guru seperti itu ya. Ini kan harapan Bu Endah ya, karena memang harus ada regenerasi ya, harus ada yang meneruskan. Kalau tidak ada yang penggerakkan nanti siapa gitu. Tidak semuanya nanti lemah, letih lesu, nanti tidak ada yang menggerakkan, nanti semuanya nanti tidak maju sekolah seperti itu ya. Mudah-mudahan Bu Ririn bisa selalu terdekat ya dalam hal mengajar, bisa memberikan kepada guru-guru, apalagi sekarang ini sudah ya pakai tidak alhamdulillah ya. Bu Ririn akan lebih bersyukur lagi atas segala rezeki yang diberikan oleh Allah, terutama cara bersyukur dengan memperhatikan lebih baik lagi, bertanggung jawab ya seperti itu, supaya kita dapat pahalanya ya. nanti buat Amin. akhirat ya Bu ya. Pekerjaan kita kan ditanya pertanggung jawaban seperti itu. Itu saja Bu ya. Terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih banyak. Ya, Mohon maaf Bu karena agak lama tadi ya, karena terhambat oleh ini ya maksudnya. Sukses buat kita semua ya. Amin. Mudah-mudahan nanti hasil tindak lanjutnya bisa lebih baik. Amin. Ya, ya, terima kasih. Harus itu mau Bu, harus ada perubahan. Ya, mantap, luar biasa. Dah gitu aja. Ya, terima kasih Bu Endah.